Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita memasuki mata pelajaran bahasa Indonesia di semester pertama, di mana di bab 1 materi yang kita akan bahas mengenai teks berita. Sebelumnya, Bu Nisa akan memaparkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kalian tempuh selama mengikuti pembelajaran tentang teks berita. Yuk ikuti. Anak-anak, di sini ada kompetensi dasar 3.1 dan 3.2. 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian ada 3.2 yaitu menelaah struktur teks berita. Kemudian 4.1 dan 4.2 bisa kalian baca sendiri. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teks berita. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui unsur-unsur yang meliputi 5W plus 1H. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengetahui bagian-bagian atau langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Kemudian yang keempat, siswa mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian terakhir, siswa mampu membuat isi dalam berita. Baik anak-anak, masih semangat kan? Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang teks berita. Apa sih teks berita itu? Nah, di sini ada pengertian tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, itulah pengertian dari teks berita. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri kebahasaan dalam berita. Yang pertama, menarik. Nah, kenapa sih kok berita itu harus menarik? Karena kalau tidak menarik, ya nggak mungkin banyak masyarakat yang akan membaca berita tersebut. Jadi, jika kita membuat teks berita harus semenarik mungkin. Lalu yang kedua ada terkini. Nah, berita hari ini harus dan dibuat hari ini pula. Kemudian dipercaya, lalu diterima di masyarakat. Yang selanjutnya ada jelas, dan yang selanjutnya lagi ada kalimatnya sederhana. Kenapa kok kalau membuat berita atau kita membaca berita kalimatnya pasti sederhana? Karena yang membaca berita tidak hanya kalangan-kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan boleh membaca sebuah berita. Oleh karena itu, di setiap berita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin ya. Kemudian yang terakhir ada segera disampaikan. Kenapa harus segera disampaikan? Karena kalau berita lama untuk kita membaca atau lama disampaikan, itu akan menjadi berita lampau atau berita masa lalu. Nah, itulah ciri-ciri kebahasaan dari teks berita. Di sini ada contoh teks berita. Bisa bacakan ya. Sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso di Kota Utara memilih ulang. Nah, di sini ada unsur 5W plus 1H. Nah, apa sih 5W plus 1H? Yuk kita simak video berikutnya. Ini adalah unsur-unsur teks berita. Ada 5W plus 1H. Yang pertama ada what, apa yang terjadi. Kemudian ada who, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian ada why, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Lalu yang selanjutnya ada when, kapan ya kejadian itu terjadi. Kemudian ada where, di mana kejadian itu terjadi. Dan yang 1H itu ada how, bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Nah, itu diceritakan dari awal hingga akhir. Nah, itulah unsur-unsur dari 5W plus 1H di dalam sebuah berita lengkap. Anak, di sini ada ciri-ciri tanggapan umum. Nah, di dalam sebuah berita, seseorang pasti membuat tanggapan, komentar, ataupun opini tentang kejadian tersebut atau tentang berita tersebut. Nah, bagaimana sih tanggapan itu dan apa sih itu tanggapan? Nah, tanggapan merupakan pernyataan berbentuk lisan ataupun tulisan yang bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas sesuatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Nah, itu adalah tanggapan. Nah, di sini pula ada indikator tanggapan yang baik. Apa
saja sih? Yang pertama, tanggapan yang baik itu harus sesuai dengan topik yang dibahas. Lalu yang kedua, bersifat objektif, kemudian logis dan mengandung saran, solusi atau penyelesaian terhadap topik yang dibahas. Lalu tanggapan disampaikan dengan bahasa yang santun dan sopan. Lalu tanggapan yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan. Relevan itu artinya adalah yang benar, yang kuat, yang fakta. Kemudian tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan dan tanggapan yang disampaikan tidak boleh merendahkan atau menjatuhkan pihak lain. Nah, itu merupakan indikator tanggapan yang baik. Jadi, kita dalam berkomentar gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang santun dan yang pasti dapat diterima oleh akal sehat dan masyarakat. Itulah tanggapan yang baik. Sesaat lagi Bu Nisa akan memberikan kalian berita secara lengkap, berita secara keseluruhan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, simak baik-baik ya. Baik anak-anakku yang hebat, demikian pemaparan dan pembelajaran kita tentang teks berita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.